Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin dari Prodi Budidaya Perairan. Di video kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Salat. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia. Mulai dari nikmat sehat, nikmat yang lapang, hingga nikmat yang nilainya tidak tara berupa iman dan Islam. Semoga kita senantiasa Allah beri hidayah dalam mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman nuroniyah sampai seperti sekarang ini. Dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut jejaknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kultum singkat kali ini, saya akan membahas tentang sholat. Allah dan Rasulnya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam adalah sholat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atas zakata wa arka'u amma al-rokiin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan azhar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesat dalam hati? Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalaman? Berapa banyak juga prakerti yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholat. Lantas bagaimana orang-orang yang disebutkan di atas? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maun tentang orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fawailun lil musallin allazina minhum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang lalai dalam salatnya dengan khidmat celaka, kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad di atas dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan salat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari salatnya. Sebagai pelajut kita dalam beramal, Allah memberi ganjaran yang tidak tanggung-tanggung bagi sesiapa yang mentaati perintahnya. Dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illah war rasula faulaika ma'atasina an'am Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa asyuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiq.
yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul atau Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Akhirnya, sebelum saya selesaikan kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Demikian kultum singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.